Nah ini Guru Gypsy Guru tapi Gypsy ini yang mahal. mahal ini. Kemarin teman ada jual satu paket ini kaos, CD sama kaset itu. Berapa dia? Sekitar 8 juta. 8 juta. Welcome back on Narasi Akbar Haka. Pada episode kali ini kita berada di episode Museum Musik Rock Dunia di tengah belantara Kalimantan Timur. Please welcome Mr. Lilo Aja. Cheers, rock and roll. Sehat lo? Alhamdulillah. Oke. Teman-teman yang lagi standby di rumah, so don't go anywhere, silahkan sebelumnya kalian klik. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke, teman-teman, Lilo itu duluan ke Bandung di tahun 99 dan akhirnya setahun berikutnya saya nyusul di tahun 2000. Mulailah kita bersekutu, berburu kaset-kaset pita zaman dulu di Kebun Kelapa Bandung. Dan waktu itu sepanjang jalan itu berseberangan penuh banget orang-orang yang berjual lapakan CD atau kaset-kaset pita bekas namun langka dan harganya sangat terjangkau, teman-teman. Oke, teman-teman, saya menyebut Lilo ini ensiklopedia, jadi database musik rock dunia itu ada di rumah Lilo. 2 kamar, teman-teman. Jadi 1 kamar penuh itu nggak muat lagi, akhirnya Lilo membuat 1 kamar lagi penuh kaset pita, CD dan juga vinyl penuh lagi. Lo ada berapa ribu lo kira-kira kaset, CD dan vinyl di rumah? Mungkin kalau kaset ya sekitar 3.000 adalah. 3.000 ada, 3.000 kaset. 3.000. CD 2.000 lebih lah. 2.000 lebih. Kalau vinyl belum sampai. Belum sampai. Paling 700-an. 700. Itu banyak. Lo mungkin banyak teman-teman belum pernah tahu Indonesia pertama kali merilis CD itu siapa lo? Band Indonesia atau karya musik Indonesia? Ya setauku sih sebenarnya ini agak repot juga karena belum terbukti. Kalau setahu aku sih solo albumnya Iwan Fals Mata Dewa. Iwan Fals Mata Dewa. Aero Records. Miliknya Mas Tiawan Jodi ya. Tapi pernah perdebatan sama Pak Lok Selomor. Seharusnya yang pertama itu God Bless Semut Hitam mau rilis CD tahun 88. Ya coba gue bilang coba rilis dulu, bisa jadi Pak Lok, dan sekarang bisa langka. Bisa langka. Berarti sekarang itu CD album Mata Dewa mahal loh. Mahal. Berapa harganya lo? Ya, kisarannya bisa 800 sampai 1 juta lebih 800 lah. 800 sampai 1 juta. Karena memang diburu. Iwan Fals tuh semuanya CD-CD-nya mahal kan, Tata Takwa maupun Suami yang rilisan pertama, rilisan Aero mahal. Gitu. Sekarang Lilo bawa CD apa? Bisa ditunjukkan ke teman-teman di rumah. Iwan Fals ada. Iwan Fals 89. Ini termasuk langka, Grass Rock Bulan Sabit. Wih. Ini lebih langka lagi. Gong 2000 Live. Saya cuma punya kaset pitanya itu 2 kaset kan. Itu langka juga. Langka tuh. Ini langka juga. Kang Pita tambah posis. Ini pernah ada yang teman mau 200 gitu. 200.000. Dijual lah. Emang nggak ada lagi ya, Bang? Emang nggak ada. Out of stock. Power Slap lumayan lah. Langka lo ya? Lumayan langka. Oke. Tapi masih kisaran 500-700an lah. Lo CD paling mahal yang pernah dibeli apa lo? CD? Apa ya? Yang paling Lilo belinya lumayan anjrit mahal juga ya. CD ini Bang, CD band metal. Barat? Band old school gitu, Old school. Monstrosity. Oh, oke. Monstrosity ya.
album Imperial Doom itu mahal. Lumayan mahal. Mahal. Sekarang juga dulu beli sekitar 800. Sekarang udah 1,5. 1,5 juta. Oke, kaset lo yang paling mahal pernah dibeli apa? Guru Gypsy. Guru Gypsy. Itu harganya berapa lo? Guru Gypsy itu dia rilis tahun 76. Guru Gypsy itu kan bandnya si Mas Guru Soekarno Putra. Krisa di situ. Dia rilis pakai buku. Ada bukunya, kaset udah nama buku. Jadi buku tuh liriknya apa segala macam, cerita-cerita dia rekaman gitu kan, suka-dukanya. Sekarang sudah 2 jutaan itu kaset. 2 jutaan kaset, teman-teman. 2 juta harganya, gila. Jika kalian punya kaset Guru Gypsy lengkap dengan bukunya lo ya. 2 juta rupiah. Simpan. Gila lo ya. Iya. Kalau vinyl lo yang paling mahal pernah dibeli? Indonesia apa? Dua-duanya, Indonesia dan bule. Indonesia yang mahal God Bless album pertama. Album album 1975. Itu. Iya. Itu beli sekitar berapa ya? 2 juta. 2 juta 2 loh. juta. mahal. Tapi Guru Gypsy ada yang mahal sekarang. Sekarang kulihat kemarin ada teman jual 4 juta Guru Gypsy. 4 juta. Vinilnya 4 juta. Guru Gypsy. Aku ada beli Guru Gypsy dulu 1 juta berapa gitu. Gila. Nah, itu kan yang buat Jerman ya. Yang buat Jerman. Oke. Lo banyak yang nggak tahu bahwa keseruan main rilisan fisik itu kalau dulu teman-teman kita ngalaminnya ketika kita beli, kita buka plastiknya lo ya. Iya. Bau covernya, bau khas tinta cover dan lain-lain itu sungguh luar biasa. Terus ini lo ya, antara pulpen dan kaset. Itu itu buat muter gitu ya. Dan mungkin teman-teman di rumah banyak yang nggak tahu bahwa kalau beli kaset itu plastik bawahnya harus dipatahin dulu ya. Biar nggak kerekam. Terus kalau biasanya udah lemah si rollnya itu, si kanvas tengah kaset itu harus kita naikin teman-teman. Jadi ini contohnya. Ini mailbox. Ini juga langka. Ininya harus dipatahin teman-teman. Ini harus dipatahin dan ininya biasanya dicongkel naik gitu. Nah, seperti itu. Dan khasnya tuh bau ininya loh ya, bau covernya. Itu seperti kalian menemukan harta karun teman-teman. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa keseruannya itu ini megang rilisan fisik. Dan banyak orang berkata bahwa anak-anak zaman sekarang yang lebih interest kepada dunia digital itu nggak pernah beli lagi album loh ya. Mereka mendengarkan lagu, misalkan band Metallica lagu pertama, misalkan Slayer tuh lagu ke-7 misalkan di album. Jadi nggak pernah dengerin satu album penuh karena budayanya udah bosan pindah. Dan kebanyakan informasinya lo anak-anak zaman sekarang itu udah nggak ada kayak kita. Kalau kita anggap kita suka musik metal, kita akan mengkoleksi rilisan-rilisan metal yang terafiliasi, yang nyambung terus. Nah, anak-anak zaman sekarang itu sesuai mood katanya lo. Hari ini mereka sedih, mereka dengarnya yang galau-galau, ya kan. Besoknya mereka tiba-tiba harus dengerin metal, kadang-kadang reggae juga karena kemudahan digital yang diakses melalui gadget. Nah, seperti itu. Lo ini bawa vinyl apa nih lo? Bisa ditunjukin ke teman-teman lo? Nah, ini vinyl Fireball yang awal pertama kali beli tahun 2000-an di tempat Fitri. Van Halen, teman-teman. Lumayan ini susah. Ini susah. Berapa lo harga lo sekarang lo? Ya standar sih, paling 500-an. 500-an. Oke. Nah, ini mahal. Wih, itu apa lo? Resurrection. Resurrection. Iya. Ini beli di Jerman, teman. Cuman sampai sini 1,5 lah. 1,5 sampai sini. Karena memang ini rilisan ulangnya udah nggak ada lagi. Ini fresh lah namanya. Rilisan awal. Nah, ini biasa ini. Itu apa lo? Necrophages. Oh, Necrophages. Ya, wis. Wah, ini rilisannya Bos Santo, Amstrad Record. Dead Vomit. Salut lah dia bisa rilisinnya, Capital harus buat. Ini sama. Oh, oke.
Monstrosity sama Monstrosity, agak mahal, beli satu lah. Wes ini God Bless. Nah ini Ini langka loh ya. langka, CD-nya aja udah langka. Ini sekarang tuh berapa kira-kira harga lo? Ya 4 juta. 4 juta. Berarti teman-teman Lilo ditunggu di depan distorsi, ntar arah pulangnya jambret aja tasnya. Uang di bawah. Uang semua yang dalam tasnya. Oh ini biasa. Ugly Kid Joe. Oh ini memori biasa lah. Ini album itu loh, apa? Everything About You. Iya. Dan mereka ini sebenarnya gosipnya one hits wonder gitu ya. One hit wonder. Setelah itu mereka hilang loh ya. Hilang, tapi rilis album tetap rilis sampai album. sekarang rilis album, cuma ya gitulah. Tetap enggak ada Sengangkat booming-boomingnya lagi. Everything About You. Oke. Apa lagi loh? Nah ini Guru Gypsy Guru tadi. Gypsy ini yang mahal. Mahal ini. Kemarin teman ada jual satu paket ini, kaos, CD, sama kaset itu. Berapa dia? Sekitar 8 juta. 8 juta. Siapa mau beli Jo? Teman Jojo namanya. Tapi memang kalau kolektor kan bodoh amat, dia kan Iya, harus pasti ngebeli. beli. Pasti beli. Itu apa loh? Iron Maiden tadi sebelumnya. Iron Maiden. Ya. Album Troopers. Bukan. No Flyer for the Dying, ini album pertama kali dengerin Iron Maiden, album ini. Album itu. Album ini. Sama Kreator. Oke. Jerman thrash metal, teman-teman. Awalnya dengerin musik metal ya ini. Kreator. 91 lah. 91. Format kaset tapi. Oke. Saya dengerin Megadeth ini. Ini pertama kali dengerin ini. Pertama kali denger Megadeth album ini. Ini kalau teman-teman belum tahu, ini formatnya kenapa bisa, ini namanya picture vinyl. Picture vinyl memang dirilis nggak ada covernya. Oh gitu loh. Nah, memang kualitasnya gini. Ya ada juga rilis bentuk cover kayak ini ada. Picture vinyl itu sengaja covernya di vinylnya. Di vinyl. Oh oke. Pernah tahu nggak lo apa penyebabnya lo harus begitu gitu? Nggak tahu, mungkin siapa tahu untuk dipajang-pajang gitu kan. Oh oke. Dibingkai, dipajang Iya. gitu ya. Kualitas juga kalau didengarkan di vinyl kurang oke. Kurang oke. Beda dengan plat yang hitam gitu kan. Kayak gitu. Memang khusus untuk pajangan. Oke, sejarah live in the UK. Ini awalnya pertama kali dengar musik bule Halloween ini. Halloween. Metal ya. Sama teman-teman, berarti karena sama ya. Memorable banget tuh album itu ya. Iya. Dr. Sting. Karena kasetnya pertama kali yang lisensi masuk album ini album di Indonesia itu. Ya. Dulu kan sebelumnya zaman Rockline Halloween itu kan bajaan. Banyak kan bajaannya Rockline, Rockshot apa tuh bajaan kan. Yep. Akhirnya orang bule marah gitu kan, wah dibajak di Indonesia nih gitu. Akhirnya ditarik semua produk-produk dari Rockline, Rockshot. Sekarang kaset Rockline, Rockshot mahal. Oh, oke. Padahal awalnya bajakan loh. Bajakan ya kayak gini. Nah, ini kan ini Rockline. Oke. Nah, ini bajakan zaman dulu. Cuman sekarang jadi hunting para kolektor. Kayak gitu, harganya lumayan nih, bisa 100. Kalau kayak gini bisa 200 gitu. Apalagi lo, kaset apa lagi yang dibawa? Kaset ya memorable biasa aja sih. Nah, gila. CD ini Metallic Clinic. Yeay. ini awal semuanya. Bendera kuning, teman-teman. Kuning. Apa lagi ya? Kaset apa lagi lo yang dibawa lo? Ya kaset-kaset. Ya kayak Iwan Fals ini kan lumayan nih. Mahal ya. 750 ini. Teman di Palembang ada. Aku bayarin lah 750 tuh. Anjir, mahal banget teman-teman. Album 3 bulan. Ya kaset-kaset biasa aja sih ini. Ini Sepultura ya. Sepultura. Awalnya semua kan. Nah ini kasetnya Guru Gypsy yang tadi Lilo bilang 4 juta. Berapa juta dia? 2 juta. 2 juta. Ini bukunya udah ada dah.
Guru Gypsy teman-teman. Itu berarti dalam satu tas Lilo tadi hampir puluhan juta dibawa dalam satu sekaligus. Lo punya trik nggak? Misalkan ya tadi seperti Lilo bilang kita harus berburu CD-CD apa untuk nanti misalkan kita butuh bisa jadi barter. Nah seperti itu. Triknya gimana lo? Ya triknya ya cari aja CD-CD murah, misal CD vinyl, misal ada yang murah gitu kan. Walaupun kolektor itu kebanyakan kadang-kadang nggak suka bandnya. Kayak misalnya kayak aku punya nih CD Stinky misalnya, atau Cool Colors. Cool Colors lah gitu. Wah simpan aja, ini mahal pasti. Oke lah, teman kadang-kadang ada yang teman nyari gitu kan, udah gak usah dibeli, kamu punya CD apa, barter gitu. Salah satu trik berarti itu lah. Iya, itu aja. Berarti insting kita juga harus jalan. Iya. Misalkan kita tahu, misalkan nih CD Capital anggap album Mantra. Berarti ada rilisan misalkan edisi khususnya. Jika kita tahu, wah ini kalau dikumpulin ini bakal mahal di kemudian hari. Berarti insting kita yang seperti itu harus jalan loh ya. Harus. Melihat sebuah produk. Harus, iya. Bener Iya. teman-teman. Kadang ya aneh-aneh, ada yang wah ini harus dikumpulin nih, nggak ada barcode-nya nih. Oh ada seperti itu loh? Ada. Kayak gitu. Jadi ya dikumpul-kumpulin. Nah kayak ini, kan nggak ada barcode-nya nih, Guns N' Roses. Nah harus cari versi yang nggak ada barcode-nya. Yang nggak ada barcode-nya itu lebih langka lagi berarti? Mungkin iya, dikumpulin gitu satu-satu. Jadi kolektor macam-macam. Gila, bingung nih. Gila. Jadi kayak ini, misalnya ACDC ini. Ini harus sama. Harus sama. Bentuknya nih harus gini. Javan Obi-nya harus mirip. Oke. Aku di rumah ACDC ini ada 12 album sama ininya. Cuma albumnya beda. Nah, kayak gitu kolektor gua. Kecanduannya parah. Berarti buat teman-teman kalau udah mulai tertarik setelah menonton video ini, kalian siap-siap kecanduan. Apalagi loh informasi yang harus teman-teman tahu, yang bisa menambah informasi teman-teman yang baru mau belajar main rilisan fisik. Ya kalau misalnya saran sih kalau belanja online gitu harus sellernya harus diinterview. Harus caranya loh. Harus misalnya mau beli CD nih. Fotoin dong bang, covernya mulus nggak, ada coretan nggak gitu. Lihat dong CD-nya, CD-nya ada gores nggak gitu. Ya kayak gitu, harus mulus gitu, kayak gitu aja. Karena sayang kan CD mahal-mahal dibeli kan, rupanya banyak coretannya, banyak scratch-nya CD. Kadang-kadang kayak sekarang lagi musim CD itu banyak jemput bootleg. Bajakan. Oh, bajakan. Diproduksi ulang loh. Iya, yang produksi mungkin orang-orang yang tukang bajak. Oh, misalnya mirip loh tapi. Mirip, sama. Jadi kalau kita yang awam memang wah, aku punya nih. Tapi untuk kolektor pasti tahu bahwa itu mereka ngelihatnya di sini. Ada kode-kodenya di sini, IV namanya. Jadi diliatin, wah ini nggak beres nih, ini bajakan nih. Karena mereka taunya dari sini, ada hand numbernya lah gitu. Di situ. Oke. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati berarti teman-teman. Berarti dirilis ulang dan mirip banget loh ya. Mirip banget. Jadi kalau kita orang awam nggak tahu bahwa kita punya nih mahal nih, beli mahal sampai 500 kan sayang kan, akhirnya bajakan. Banyak sih temen di Facebook kayak gitu kena bajakan karena bajakan. Kayak katakanlah kayak Iron Maiden. Iron Maiden tuh ada box setnya tuh. Iya. Bajakannya dari Cina itu. Bajakan Cina. Jadi kelihatan di itunya tadi. Di CD-CD-nya tuh kelihatan. Oh, ini bajakan nih. Kolektor tahu itu. Tahu itu. Ngeri. Enggak bisa dibohongin. Iya. Oke, lo berniatkah tawaran saya seperti tadi membuka sebuah museum ensiklopedia musik rock di Tenggarong untuk generasi berikutnya lo? Ya insya Allah lah, mudah-mudahan. Rencana sih ada, cuma ya museum-museum ini aja kan. Jadi untuk tempat teman-teman ngelihat gitu. Rilisan fisik. Iya. Ya lagi dibenahi lah. Lagi dibenahi. Satu ruangan aja mungkin di bawah atau dan
dan buat mungkin ya, menurut saya lo berbayar pun nggak apa-apa lo, walaupun murah itu karcis. karena harus dihargain teman-teman. Iya benar. Jadi agar ketika orang masuk ke situ mereka nggak sembarangan, nggak iseng. Akhirnya memang benar-benar buat orang yang nggak iseng, orang yang benar-benar nyari informasi tentang rilisan fisik ketika mereka masuk. Dan buat teman-teman yang tertarik itu bisa melihat di Instagram Lilo. Apa lo Instagramnya? Lilo aja. Lilo aja. Facebooknya Lilo. Terima kasih banyak lo atas kehadirannya. Semoga sehat terus. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Mungkin Lilo akan cerita sesuatu yang lain. Ya. Dan semoga apa yang kita ceritakan ini akan bermanfaat buat anak-anak muda di masa depan. Amin. Oke, thank you lo. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ciao.